Oke, kembali lagi bersama gue Joni Saputra dengan Clipper. Jadi di kesempatan hari ini gue mau bikin video tutorial bongkar trimmer. Ini trimmernya jenis wall detailer corded. Dan gue mau buka langsung aja mesinnya. Dan gue mau kasih tips tata cara ngebersihin atau bongkar pasang pada mesin trimmer wall detailer, biar mesin kalian tuh aman dari segala jenis kerusakan. Dan sekarang udah gue buka mesinnya. Ini jenisnya wall detailer corded. Dan langsung aja sekarang gue mau bongkar mesinnya. Oke, langsung aja. Oke, jadi sebelum gue mau bongkar mesinnya, untuk kalian biasanya yang ngebersihin bagian blade-nya itu dilepas langsung ini screw bout-nya. Jadi alangkah baiknya menurut bengkel Clipper itu kalau misalnya mau ngebersihin bagian bawah blade sini harus dibongkar bagian bodinya juga buat mengurangi rentannya kerusakan pada bagian bodi bawah, khususnya buat yang pengait springnya. Kalau misalkan kalian ngebongkar skrup ininya, skrup baut blade-nya 2 ini, biasanya kan ada camnya itu yang putih, dan dia kalau misalnya nggak kuat buat nahan blade-nya, dia mental, dan itu juga yang bisa membuat bagian pada pengait spring tension pada detailer itu gampang patah. Dan sekarang gue mau bongkar mesinnya. Nah, yang tadi gue maksud itu bagian pengait springnya itu di sebelah sini. Dan kalian yang biasanya ngelepas bagian skrup baut yang 2 ini, skrup blade-nya, dan kalau misalnya kalian gak hati-hati tuh bagian pengait yang buat springnya ini bisa patah. Dan karena bisa patah itu karena ininya, dia mental, gak kuat nahan bagian blade-nya. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman yang mau ngebersihin wall detailer corded khususnya harus dibongkar bagian bodinya dulu seperti ini. Jadi nggak mental bagian cam atau dudukan blade-nya. Nah, seperti ini. Karena bodi bawah detailer corded ini sangat rentan apabila kalian mau ngebersihin bagian blade-nya tanpa harus ngebuka bodi bawahnya dan bodi atasnya. Dan kalau misalnya udah kayak gini, udah aman, nggak ngerusak udah bagian pengait springnya. Oke, dan ini udah kebongkar semua dan waktunya mungkin gue langsung pasang aja. Dan sekedar info, ini untuk soket pada saklar detailer ini bisa dilepas dan ini juga rentan buat patah. Makanya buat teman-teman yang mau ngelepas bagian soketnya ini harus hati-hati. Caranya cukup mudah. Kalau misalnya kalian punya obeng, ini tinggal ditarik atau disongkel ke atas. Nah, seperti ini. Soket pada bagian detailer itu bisa dilepas. Dan dipasangnya juga gampang karena dia pakainya soket jadi gampang dislot. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekarang kita waktunya langsung pasang aja. Dan yang langkah pertama kita pasang bagian spring tensionnya atau kawat blade di bagian sini. Dan jangan lupa posisinya jangan terbalik. Dan yang kedua, cam atau dudukan blade-nya ditaruh di bagian bawah spring tension atau kawat blade-nya seperti ini. Dan yang ketiga, blade. Jangan lupa blade atasnya juga. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukin skrup bautnya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang dinamo dan saklar ya. Posisinya seperti ini. Yang bagian ada kodenya di atas dan nah, ini
tinggal kita masukin dulu kabelnya, tinggal kita pasin. Udah, tinggal pasang bagian bodi atasnya. Nah, seperti ini. Baru kita pasang holder atau gantungan. Nah, udah, tinggal kita baut. Dan buat teman-teman juga jangan lupa kalau misalkan mau pasang baut bodinya itu, kalau misalkan udah ngerasa kencang itu udah jangan diputar lagi ya. Soalnya kalau diputar terus nanti jadinya lubang bautnya jadi dol. Jadi kalau diputar itu bautnya muter terus, nggak kenceng-kenceng. Kalau udah ngerasa kenceng, udah jangan dikencengin lagi. Oke, jadi mesinnya udah gue pasang part demi partnya, dan sekarang gue mau cek mesinnya nyala atau mati. Oke, sekarang mesinnya nyala, dan juga gue pasti nggak bakal lupa sebelum gue kirim balik, pasti mesinnya harus dikasih oil terlebih dahulu. Dan buat teman-teman juga yang biasanya ngasih oil dalam posisi seperti ini, alangkah baiknya tuh dibalik seperti ini, posisi blade-nya itu ke bagian bawah, biar kalau misalkan kalian ngasih oilnya terlalu banyak, jadi sisa oilnya tuh jatuh ke bawah. Dan kalau misalkan kalian ngasih oilnya dalam posisi blade di atas, itu kalau kalian ngasih oil terlalu banyak, itu nanti takutnya oilnya masuk dalam dinamo dan dinamonya nanti korslet. Oke. Oke, mesinnya juga udah gue kasih oil. Dan biasanya kalau misalkan setelah dikasih oil itu gue nunggu oilnya itu meresap ke semua bagian blade-nya, biar nanti nggak ada blade yang kering. Dan blade yang kering itu biasanya nanti bikin blade itu pergerakannya nggak maksimal. Dan setelah oil udah merata atau udah menyerap ke blade semuanya, tinggal nanti gue lap. Nah, dilap bagian blade yang habis dikasih oil, agar nanti kalian buat dipakai buat motong nggak lengket di rambut. Oke, sekarang detailernya udah bersih dan siap untuk tempur lagi, dan siap untuk dikirim ke sang pemiliknya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau servis atau punya keluhan, nanti bisa langsung aja datang ke kantor kita juga bisa, atau bisa dikirim-kirim yang kendalanya jauh. Dan buat teman-teman juga jangan lupa follow IG kita, namanya Bengkel Clipper. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tentunya, agar gua Bengkel Clipper semakin semangat buat konten-konten masalah dunia perkliperan. Oke, mungkin cukup video kali ini, semoga bermanfaat. Gua Juni Saputra dari Bengkel Clipper, sukses selalu.